Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rengga Dika Dewananta, Fakultas Psikologi kelas A Universitas Muria Kudus. Ya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tugas ujian tengah semester genap tahun 2021. Ya, jadi di sini Pak Irfai atau dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia saya sudah mengupload sebuah video yang mana video tersebut berisikan 9 buah soal yang harus dijawab oleh setiap mahasiswa yang diampu oleh beliau dalam channel beliau yang bernama Arketipum 18. Oke, soal pertama yaitu jelaskan berdasar temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Ini kesalahan ejaan yang ditemukan mahasiswa di lapangan. Ini sudah saya buat dan sudah pernah saya upload, yaitu di video saya yang sebelumnya, yaitu kesalahan penulisan huruf vokal yang banyak saya temukan di banner dan juga di berbagai macam papan nama di berbagai macam toko ya. Itu sudah pernah saya upload dan bisa kalian lihat lagi. Yang saat ini digunakan adalah sejak, SEJAK, sejak. Benar adalah TERASI. Tulisan yang betul MULIA. Oke, kemudian next nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Ya, cara membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung yaitu adalah kutipan langsung itu biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Jadi kutipan langsung itu digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Itu kutipan langsung. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat. Jadi nama penulisnya ada di akhir kalimat, juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Jadi menyertakan tahun terbit gitu. Contohnya seperti ini. Ya, ini ada perbedaan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ya, bisa kita cermati bersama. Oke, setelah melihat contoh kutipan langsung dan tidak langsung, lanjut nomor 3. Soal nomor 3 yaitu apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Perbedaan biografi dan bibliografi. Jadi begini, biografi itu adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seseorang atau riwayat hidup seorang tokoh yang dituliskan oleh orang lain. Jadi itu biografi. Sebuah riwayat hidup seorang tokoh yang dituliskan oleh orang lain. Nah, ada juga kita kenal dengan yang namanya autobiografi. Nah, itu autobiografi itu juga sama, sebuah riwayat hidup seorang tokoh. Namun bedanya adalah autobiografi itu ditulis oleh tokoh itu sendiri. Jadi autobiografi itu biasanya dan sering menggunakan kata aku atau saya, itu autobiografi, karena si tokoh menuliskan biografinya sendiri gitu. Sedangkan biografi itu dituliskan oleh orang lain, sehingga bahasa yang digunakan dalam biografi itu menggunakan bahasa si penulis. Jadi baik majas dan gaya bahasa lainnya itu menggunakan gaya bahasa si penulis. Kemudian kalau bibliografi itu adalah daftar pustaka. Ya, jadi sebuah daftar pustaka yang berisikan judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya. Itu bibliografi yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan atau sebagian karangan yang sudah digarap gitu. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan deskripsi yang penting tentang suatu karya tulis secara keseluruhan. Jadi fungsi dari bibliografi atau fungsi dari daftar pustaka ini adalah untuk memberikan informasi atau deskripsi yang penting mengenai suatu karya tulis secara keseluruhan begitu. Oke, nomor 4.
Apa perbedaan makna antara pukul dan jam dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu. Jadi gini, kata jam kita gunakan itu untuk mengatakan suatu atau berbicara tentang suatu waktu yang tidak pasti, misalnya perkiraan. Nah, suatu waktu tersebut perkiraan itu kita menggunakan kata jam. Contoh seperti ini, sama kurang lebih 4 jam gitu, atau perlombaan telah berlangsung selama 3 jam 40 menit. Nah, misalnya seperti itu kan bentuknya perkiraan. Sedangkan kata pukul itu digunakan untuk membicarakan kata waktu yang sudah pasti pukul. Contoh, pidato akan berlangsung tepat pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Nah, itu menggunakan kata pukul. Kemudian ada lagi, lomba akan segera dimulai tepat pada pukul 5.00, misalnya seperti itu. Itu gunakan kata pukul untuk suatu kejadian yang sudah pasti akan terjadi pada waktu tersebut. Sedangkan kita gunakan jam untuk waktu yang belum pasti terjadi atau masih dalam bentuk perkiraan, gitu ya. Nomor 5, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Oke, kaitan antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa itu adalah sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi. Kaitan antara keduanya adalah untuk berkomunikasi. Seperti yang dijelaskan di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada bagian hakikat kebahasaan, yaitu bahasa adalah sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Ya, intinya bahasa itu adalah untuk berkomunikasi. Kaitannya dengan bunyi atau suara, begitu, untuk berkomunikasi. Oke ya. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai contoh kesalahan tersebut. Oke. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan koma? Itu pertama adalah bisa terjadi karena rendahnya tingkat literasi masyarakat ya. Masyarakat yang sering membaca itu pasti akan terbiasa dengan berbagai macam tanda baca yang ada pada bacaannya, baik membaca koran, membaca novel, membaca buku, majalah, dan sebagainya. Itu pasti akan terbiasa. Dan dengan terbiasanya seseorang dengan membaca, itu akan menurunkan tingkat kesalahan penulisan berbagai macam tanda baca, gitu ya. Kemudian faktor kedua adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan penggunaan tanda baca. Jadi seperti sehari-hari kita kan ngetik lewat SMS gitu atau lewat sosial media. Itu kan kita langsung to the point ya, langsung ke intinya saja tanpa berbelit-belit. Dan dengan to the point-nya kita itu tentu kita tidak menggunakan berbagai macam gaya bahasa yang malah memperlama waktu pengetikan. Dan karena kebiasaan itulah masyarakat jadi melupakan tanda baca ya. Ini ada beberapa kesalahan penulisan tanda koma beserta perbaikannya ya. Jadi seperti ini, bisa kita lihat bersama. Oke, nomor berikutnya. Nomor 7, apa perbedaan dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai contoh. Nah, jadi perbedaan antara titik 2 dan titik koma itu begini. Tanda titik 2 digunakan untuk memisahkan ungkapan yang memerlukan penjelasan. Nah, contohnya bisa kita lihat ya. Ada biodata seseorang, juga ada dialog dalam naskah drama misalnya. Terus juga sebagai penanda suatu ayat dalam kitab suci juga akan menggunakan titik 2. Kemudian juga sering kita jumpai dalam daftar pustaka dan juga dalam karya tulis lainnya, titik 2. Kemudian sedangkan tanda titik koma
Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara lainnya dalam kalimat majemuk. Contohnya ya kita lihat. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8 soalnya itu jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Oke, sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Ini soalnya nggak beda jauh sama soal nomor berapa tadi? Nomor 6 ya. Kenapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Kenapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, itu pertama kurangnya literasi masyarakat. Kemudian kedua juga pemahaman masyarakat akan penggunaan tanda baca masih kurang atau masih lemah ya. Terus juga faktor tua juga bisa menjadi faktor terjadinya kesalahan penulisan ya, baik itu huruf miring, tanda baca dan sebagainya ya. Karena jika seorang sudah lanjut usia, maka kognitifnya akan menurun, jadi daya ingatnya akan menurun, konsentrasinya menurun, juga penglihatannya pun juga akan menurun ketika usia sudah lanjut usia begitu ya. Kemudian lanjut, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya. Kesalahan penulisan huruf konsonan dan huruf vokal ya. Seperti yang kita tahu, huruf vokal itu ada 5 buah ya, A, I, U, E, dan O. Kemudian huruf konsonan itu adalah huruf abjad selain daripada huruf vokal. Jadi ada B, C, D, F, K ya dan sebagainya, X, Y, Z itu huruf konsonan ya, selain daripada huruf A, I, U, E, O ini. Jadi intinya kesalahan penulisan huruf dan tanda baca itu ada terjadi karena individu itu sendiri ya. Karena individu itu sendiri, bisa jadi karena ini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan individu melakukan kesalahan penulisan, baik itu penulisan huruf vokal, penulisan huruf konsonan maupun tanda baca dan sebagainya. Itu pertama adalah faktor ketidakpahaman. Jadi individu itu tidak paham mengenai bagaimana cara penggunaan tanda baca yang benar misalnya, atau penulisan huruf konsonan ya, khususnya bahasa asing gitu ya. Kemudian 2, faktor kelalaian. Nah, kelalaian ini jelas bisa mempengaruhi hasil tulisan seseorang, itu jelas bisa. Kemudian yang ketiga, kurangnya motivasi. Jadi mayoritas ketika menulis selalu ada kegiatan untuk selalu ada keinginan untuk menyelesaikan kegiatan kita tersebut. Kita selalu ingin cepat selesai dalam menulis ya, kita ingin segera buru-buru menyelesaikannya dan melakukan kegiatan lain setelah itu, misalnya begitu. Dan dengan pemikiran tersebut dapat dipastikan bahwa si penulis besar kemungkinannya melakukan kesalahan dalam penulisannya tersebut ya, karena terburu-buru itu tadi ya. Jadi akhirnya tidak fokus dan pengetikannya atau penulisannya pun juga kurang sempurna begitu. Kemudian 4, itu faktor usia seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika seorang sudah menginjak lanjut usia, maka kognitif, penglihatan, juga pendengarannya pun juga akan menurun, dan itu mempengaruhi sekali dalam proses baik penulisan dan pengetikan suatu karya tulis begitu. Baik, itu saja yang bisa saya berikan, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika ada salah kata. Dari saya, Rengga pamit undur diri.